nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Yang Anda sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus minta disembah? Nggak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Siapa penyembah Yesus di atas muka bumi ini? Kristen. Ada nggak Yesus asli minta disembah? Tak ada. Ada nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Ada. Mau nggak iblis itu disembah? Mau. Sekarang saya serahkan kepada Bapak. Anda mau menyembah, tetap mau menyembah sibilisisis, atau Anda ingin keluar dari sana? Sekarang juga Anda punya kesempatan untuk berbicara. Silakan. Oke. Jadi Bang Suma ini begini, saya agak sedikit heran ya. Bang Suma mau mempelintir bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Ada Yesus palsu dan Yesus asli. Nah, Bang Suma bilang bahwa Yesus asli itu sebelum penyaliban. Oke. Kita sekarang begini, karena saya ikut versinya Bang Suma saja ya. Biar Bang Suma paham bahwa kalau Bang Suma mengakui Yesus asli adalah sebelum penyaliban, saya sepelekan dulu yang namanya penyaliban. Biar Bang Suma jangan kejang-kejang dulu. Nanti kalau saya lari ke sana kejang-kejang lagi, kan gitu kan? Oke. Boleh ya Bang Suma ya? Oke. Jadi begini ya. Itu kata Yesus sendiri ya. Kalau kata Yesus sendiri sebenarnya Bang Suma harus percaya juga sebelum penyaliban terjadi ya. Sebelum penyaliban terjadi Yesus bilang begini. Yesus sendiri yang bilang. Makanya tadi saya bilang sampaikan itu Bang Suma. Anak manusia akan disalibkan. Bang Suma, kata Yesus sendiri. Bang Suma, sebelum disalibkan Yesus sendiri menyampaikan anak manusia harus disalibkan sesuai dengan nubuatan, ya. Pasti disalib. Nah, yang kedua, Bang Suma yang paling ganteng di dunia, malaikat sendiri yang menyampaikan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Itu kata malaikat, bukan kata Rasul Paulus, bukan kata murid-muridnya. Kenapa Bang Suma tidak percaya? Yang berikut, Bang Suma yang ganteng, ya. Yesus sendiri yang bilang, ya. Yesus sendiri yang bilang, ya. Yesus sendiri yang menyatakannya, supaya Bang Suma paham itu. Dia bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yesus sendiri. Jadi Bang Suma harus paham itu dulu ya. Yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa tentang masalah anak manusia harus di rahim bumi segala macam, terus dia harus di alam maut ya. Ada tujuannya Bang Suma, semuanya ada tujuannya. Ya, yang pertama di Matius 12 ayat 40 itu jelas Bang Suma ya. Bang Suma singgung tentang anak manusia tinggal di dalam lahir ibu, itu ada di Matius 12 ayat 40 Bang Suma yang ganteng. Biar dipahami benar ya. Matius 12 ayat 40 itu dia bilang anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari. 3 hari. Berarti jelas ya. 3 hari itu berarti jelas. Saat kematian, saat kebangkitan. Berarti benar apa yang dituliskan Alkitab itu tidak ada yang salah. 3 hari. 3 hari di bumi itu bikin apa dia? Ya, dia bilang begini. Dia mendeklarasikan bahwa maut tidak berkuasa atas manusia. Makanya anak-anak manusia yang mati di rahim ibu itu dia telah angkat, yang di bumi itu bersama-sama dengan Yesus pada situ bangkit. Maka kebangkitan pertama itu telah terjadi Bang Suma yang ganteng. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Langit terbelah bagi 2, langit terguncang dan terbelah. Bait-bait Allah semua tergoncang dan terbelah semuanya, dan orang-orang kudus bersama-sama bangkit. Itulah kemenangan. Makanya dia bilang begini di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 kalau tidak salah, dia bilang begini, hai maut, di manakah kemenanganmu dan sengatmu? Tidak ada lagi maut bisa berkuasa atas kita, karena siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu menurut firman Tuhan, Bang Suma yang ganteng. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa semua orang Kristen yang mengakui
sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan binasa, keliru. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dia meninggalkan, dia seperti batu kilangan yang ditenggelamkan ke dalam air. Ya. Kenapa? Keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Ingat, keselamatan tidak pernah bisa hilang kalau dia di dalam Yesus, ya. Tidak akan pernah bisa hilang. Bisa hilang kalau apa? Bisa hilang itu karena keputusan dirinya sendiri untuk keluar dari keselamatan itu. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk keluar dari keselamatan itu karena pegangan Yesus. Maka dalam gini, siapa yang berada di genggaman Yesus, dia tidak akan binasa, dia akan selamat. Tapi siapa yang memaksakan diri untuk lepas dari genggaman Yesus, dia binasa. Itulah artinya apa? Siapa yang mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia binasa. Tapi sepanjang dia masih memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Karena keselamatan itu kekal, tidak akan pernah hilang. Tapi manusia itu yang memilih dirinya sendiri untuk keluar dan memaksakan diri untuk terlepas dari keselamatan itu. Makanya keselamatan itu hilang dari dia. Itu tujuan keselamatan, Bang Suma. Jadi tidak ada siapakah penyesat itu, tidak ada. Paulus pun tidak pernah mengajarkan tentang penyesat, ya. Dia tidak pernah mengajarkan itu keluar dari keselamatan, itu tidak ada. Sejalan dan segaris lurus secara hierarkis itu jelas bahwa dia mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus bilang begini, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan aku akan mengerimkan seorang penolong bagimu, ia akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penolong itu siapa? Tidak ada lagi penolong di dunia ini selain daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengilhami setiap manusia untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam dia, maka dia akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada di Alkitab, Bang Suma. Saudara, kepanjangan. Saya pingin ilmu dari ente, bukan cocokologi yang apa-apa yang kamu bilang, saudaraku. Penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Yang Anda jual nama Yesus. Penyesat itu datang menyesatkan orang banyak. Anda sedang mewakili sang penyesat itu. Tidak ada. Jangan dulu ngomong. Saya kasih data sesuai dengan data yang saudara lemparkan. Anda membaca di dalam Matius 12 nomor 40. Justru saya yang kasih data tadi. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Betul? Betul. Siapa anak manusia yang berada di perut bumi ini? Adalah anak manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk angkatan. Jangan tertawa, jawab. Angkatan yang jahat dan belok. Angkatan jahat. Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Dia percaya. Itu tanda untuk siapa? Begini. Jangan karena Alkitab kita Bang Suma, ya. Bang Suma salib itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ketika angkatan jahat orang Farisi minta satu tanda, tanda yang diberikan oleh Yesus adalah anak manusia keluar pada hari ketiga dari mana? Dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Lihat. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seorang anak manusia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, sebab manusia, anak manusia yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Satu, anak manusia adalah makhluk yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa yang sepadan dengan hukuman mati? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Dengarkan baik-baik. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Oke, kita buka Alkitab, Bang Suma, ya, biar Bang Suma. Sabar dulu. Saya ulang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap
untuk menyerahkan orang benar agar disalibkan, agar dibunuh. Galatia 3 nomor 13. Dengarkan pelan-pelan. Yudas itu Yudas. Dengarkan pelan-pelan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen (2) sebab ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang digantung di atas tiang salib. Betul. 1000% Bang Suma itu benar. 1000% Siapa anak manusia yang dikutuk oleh Elohim karena makan suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib? Siapa? Itu dijadikan dia menerima kutuk itu untuk menyelamatkan. Iya, saya jangan pelintir dulu, jangan pelintir dulu. Jangan pelintir dulu. Saya mau Anda itu lurus. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata Yesus, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yang dikutuk itu siapa? Ya pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan Langsung. Ya, pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan terlalu nampak Paulusnya, Bang. Yudas, Bang Suma paham. Bung, saya ini belajar psikologi. Cara Anda berdiskusi itu menyembunyikan sesuatu yang sangat nampak. Saya biasa menangkap pencuri, yang mana pencuri itu menyembunyikan di langit ketujuh pun saya tahu kalau dia pelakunya. Ketika saya bertanya, Yesus yang berkatakan anak manusia dijadikan sebagai tanda untuk angkatan jahat, hari ketiga yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus yang mengatakan itu, yang dikutuk oleh Elohim. Coba Anda teliti, buka sekarang Bible. Di situ tidak ada nama Yesus, tetapi dikatakan di surah Paulus Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen. Ingat kata Yesus, penyesat itu datang kepadamu dengan mengaku bahwa akulah Kristus. Bang Suma yang ganteng ya. Sesi ini saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus, kalau bukan yang kalian sembah. Berarti ada oknum lain. Silakan Anda tunjukkan. Ini tahap kedua. Silakan. Saya meyakinkan bahwa tidak ada, belum sampai detik ini yang kita baca Alkitab itu tidak ada yang namanya Kristus palsu, tidak ada. Berarti Yesus bohong. Bohong di mana? Dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Cuma pemahaman dulu. Supaya Diam dulu Pak. Jangan menggebok. Tunggu. Anda yang jangan Anda mencoba mempraktekkan nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda lari dari pernyataan Yesus, maka penyesatnya itu adalah Anda. Karena Anda memakai nama Yesus, Anda membawa nama Yesus, Anda mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Dengarkan baik-baik. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati Anda, bukan menasihati saya. Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya datang kepada siapa? Kamu itu siapa? Halo? Kening cipta. Halo Bang Suma. Kamu itu siapa? Ya kamu itu termasuk murid-muridnya dan kita. Kampret. Terus kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya otak Anda error. Itu pernyataan Yesus kepada muridnya, kok kita? Anda penyesat. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu diantaranya Anda. Bang Suma. Kenapa Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Oke. Apa dasar Anda mengatakan kita? Karena Anda penyesat. Oke ya. Saya Alkitab ya, Bang Suma. Silakan buka Bible. Cara Anda menyebut kitab Anda saja sudah menyesatkan. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Ini Bible, Pak. Ini Bible.
Oke. Ini bukan Alkitab. Bukti bahwa Anda itu penyesat, buku dari Yunani ini Anda sebut Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja udah ketahuan. Oke. Tuhan Anda Theos, Anda sebut Allah. Itu aja sudah penyesatan. Jadi, Jangan tertawa. Bang Suma. Saya masih menuntut, Pak. Ini sesi kedua saya kasih Anda ngomong. Ya. Silakan, saya akan diam. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Jangan kepada Anda, kepada muridnya. Silakan. Karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat. Jangan kau ikuti dia. Silakan. Saya tidak mampu membuktikan siapa Yesus palsu itu ya, karena yang satu Karena yang palsu Anda anggap asli. Dah selesai berarti. Tidak perlu diskusi lagi. Tidak perlu diskusi lagi berarti. tidak ada yang Kalau Anda tidak mampu menunjukkan Yesus asli, Yesus palsu, berarti satu-satunya kandidat adalah yang keluar dari kubur. Dah selesai, Bang. Gak perlu kita lanjutkan lagi diskusi. mana? Bang Suma, saya membuktikan Alkitabnya karena Bang Suma tidak mampu membuktikan sama sekali ya. Saya minta Yesus palsu yang datang kepada muridnya, Anda malah menangis. Siapa kamu di situ? Apa cara penyesatan Anda? Siapa kamu di situ? Muridnya dan kita. Itu adalah tanda Anda itu pembohong besar. Nah, untuk mengetahui orang bohong dan tidaknya, itu di dalam Alkitab itu jelas Yesus sampaikan bahwa kalau roh itu tidak tinggal di dalam orang itu, dia tidak akan mengerti yang. Nah, sekarang roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa ucapan kamu di situ untuk Anda juga? Roh apa yang mengajarkan Anda itu? Roh apa? Saya baca Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham sama sekali ya. Boleh saya baca Alkitabnya? Silakan. Boleh saya kasih tunjuk Alkitab? Silakan. Oke. Bang Suma yang ganteng. Jangan potong-potong dulu ya Bang Suma ya, biar Bang Suma. Silakan. Saya masih menuntut Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Silakan. Oke ya. Kalau kita tidak ada Yesus palsu ya, karena siapa yang percaya Yesus pasti. Berarti Yesus bohong. Yesus, siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Yesus bohong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Kalau Anda hanya ingin menipu di sini, kalau Anda hanya ingin memperhatikan penyesatan di sini, silakan. Pintu terbuka lebar, Anda boleh turun. Carikan saya pendeta yang bisa menguasai materi ini. Bang Suma nggak paham. Bang Suma mau cari dengan Itu aja terus. Bang Suma nggak paham. Bang Suma nggak paham. Bang Suma nggak paham. Itu aja Saya terus. studi Alkitabnya. Saya buktikan Alkitabnya biar Bang Suma paham. Karena Bang Anda Suma percaya nggak kalau ada Yesus palsu datang kepada muridnya? bagaimana? Tidak ada. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda tak percaya? Oh no. Nanti ya. Banyak orang yang sampai saat ini pun juga Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Dia Karim. adalah pengikut Yesus, tapi dia Yesus ditanya, Matius 24 ditanya ketika dia duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Bang Suma, kalau Bang Suma jeli paham benar. Tadi saya sudah sampaikan, sebelum kematian Yesus itu, Yesus sendiri bilang bahwa dia akan disalibkan. Malaikat sendiri, Anak manusia, bukan dia. Anak manusia akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, saya Bukan dia buktikan mengatakan lagi. aku. Saya buktikan lagi ya bahwa Silakan. akulah dia, ya. Silakan. Yesus sendiri yang menyatakan. Silakan tunjukkan kepada saya. Oke. Silakan. Yohanes 8 ayat 24. Silakan. Jika kami tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Akulah dia siapa? Ya Yesus, dia itu. Akulah dia Mesias yang kalian tunggu. Yang berkata dia siapa? Yesus kan? Akulah Yesus dia. itu Dia tidak ada itu hubungannya dengan penyesat. Yohanes 8 tidak ada hubungannya dengan penyesat di situ. Berat. Jangan ajarin saya. Yohanes 8 itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Itu Maksudnya? ketika orang-orang Yahudi ingin melempari dia batu. Karena dia mengajarkan dirinya adalah Mesias anak Allah. Tapi di situ bukan berbicara mengenai waspadalah kepada Mesias palsu. No. Silahkan baca lagi Yohanes 8 ayat 28. Apabila La kamu haula wala bukan anak manusia, kamu akulah dia. Yesus sendiri Dia siapa? bilang, Dia siapa? Dia siapa? Kalau Dia bicara tentang akulah dia, Akulah dia yang kalian tunggu, Mesias yang kalian tunggu. Akulah itu.
Akan ditanya sebelumnya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa yang melakukan mujizat Yesus ini? bilang, akulah dia. Yang menyembuhkan Yesus aku. sendiri bilang, Yang menyembuhkan aku. Yesus sendiri bilang, akulah dia, Bang Ya, Suma. akulah Bang Suma, dia. bilang Akulah dia itu. sebagai apa? Akulah dia sebagai apa di situ? Akulah dia sebagai apa? Yohanes 6, Bang Suma yang Yohanes 8 itu akulah dia sang Mesias. Yohanes Allahu Akbar. Sedangkan di Lukas 21 dengan Matius 24 itu akulah dia si palsu itu. Yesus sendiri bilang dia bukan dari ya, Bang Suma pahami itu. Lihat, ada di Wahyu, ini bicara lagi tentang yang tadi Bang Suma, di Wahyu lagi, Wahyu 3 ayat 20 lagi, Yesus bilang begini, lihat, aku di muka pintu dan mengetok pintu hati kita nih. Yang palsu mana? Enggak usah. Yesus mengatakan, Yesus. Tunjukkan dulu yang palsu mana? Yang palsu dulu, yang palsu yang mana? Makan bersama dia. Bang Suma, tidak ada yang palsu, Bang Suma. Udah, kita nggak perlu diskusi berarti. Bang Suma nggak mampu membuktikan yang palsu yang mana. Saya membuktikan tadi. Mari saya buktikan. Saya tanya dulu, saya buktikan ini. Saya akan membuktikan kepada Anda kalau Anda masih punya otak. Nih, saya buktikan sama Anda nih. Yesus itu ada berapa? Kutanya dulu. Kutanya dulu. Bang Suma tadi mengakui bahwa yang asli itu adalah sebelum kematian dia kan? Sebelum kematian Yesus kan? Betul. Bang Suma mengakui bahwa Yesus mati kan? Berarti mati kan? Yesus tidak mati. Sebelum kematian, Bang Kan Suma. tadi saya mengatakan Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Yang saya maksud penyesat itu datang mengaku akulah dia, dan itulah pelaku, itulah oknum yang Kalau disalib. Yesus tidak mati, Bang Suma tidak nyambung lagi. Tetapi Yesus selamanya bersama-sama dengan muridnya. Jadi sampai ketika dia bertemu Thomas pun Yesus masih hidup. Kan begitu, karena Yesus tidak mati. Saya Bang Suma buktikan. tidak nyambung, Bang Suma. Mau saya buktikan? Logika berpikirnya tidak nyambung. Itu. Mau saya buktikan? Silakan buktikan. Yesus ada berapa? Yesus satu saja. Satu saja ya. Ketika ada oknum disangka Yesus sudah ditangkap di sidang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala. Iya. Terus Oknum itu berkata apa? Yesus tidak mati kan? Oke, kita bicara Yesus tidak mati kan? Yesus tidak mati. Oke, Yesus tidak mati berarti yang berbicara kepada Thomas Yesus yang asli. Yesus palsu. Bang Suma tidak mengakui bahwa Makanya izinkan saya berbicara dulu. Iya, tidak nyambung lagi Bang Suma. Izinkan, dengarkan teman-teman, dengarkan teman-teman. Orang ini tidak membiarkan saya berbicara membuktikan bahwa Yesus. Silakan. Oke. Ketika oknum palsu sedang ditangkap, dihakimi oleh mahkamah agama orang-orang Farisi dan imam-imam kepala di dalam Lukas 22. Endingnya di 69. Oknum palsu ini mengatakan apa? Nun dalam bahasa Yunani. Nun. Apa maksudnya? Sekarang Yesus sudah duduk di samping kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yang berbicara bahwa Yesus sekarang sudah duduk di samping kanan Bapa siapa? Yang ditangkap ini siapa? Yesus. Menurut pengakuannya, karena dia sendiri yang salah. Akulah dia ditangkap. Akulah dia yang ditangkap ini berkata pada saat di sidang, apakah engkau Yesus? Apa kata orang itu? Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ini siapa? Yang berkata ini siapa? Akhirnya orang-orang berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Apa kata orang itu? Baca dalilnya. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang berkata. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya tanya Yesus ada berapa? Anda mengatakan ada satu. Tapi kenapa yang ditangkap ini konon Yesus mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Oke, cukup. Saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Ada lagi ya. Oke. Ya, silakan. Tarik napas dulu, minum air dulu. Anda, bukan saya, Anda. Jangan cepat-cepat kita jelaskan, Bang Suma seperti Jurus pendeta begini. Jurus pendeta. Yang ditangkap ini konon Yesus, tapi dia justru mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit.
Oke ya. Jadi begini Bang Suma. Apa? Apa Yesus saudara? yang menurut Bang Suma versi, saya ikut versi Bang Suma saja. Ya memang harus Bibel kan Bibel yang mengatakan itu. Iya, saya ikut. Ya silakan. Bang Suma. Oke, saya menyepelekan setelah kematian Yesus ya. Saya menyepelekan itu. Saya berbicara sebelum kematian Yesus. Oke. Data saya tadi Anda nggak hargai. Itu Ketika dia ditangkap. Jangan kemana-mana. Ini bukan gereja. Jangan Berdiskusi yang bermartabat katanya. Bukan mendoktrin. Saya dulu bicara biar Bang Suma. Tapi harus Anda menghargai forum ini, Pak. Saya sedang membahas data, ada Yesus palsu sedang disidang, dan Yesus palsu mengatakan yang asli sekarang ini sudah duduk di atas. Aku yang palsu. Saya menyampaikan itu yang waras dulu kita berpikir ya. Loh, yang waras pula. Turunkan orang ini, turunkan. Dia biasa. yang Turun. Sepak pantatnya biar ke gereja dia mati masuk neraka. Bullshit. Laknat, penipu. Kau pikir saya main-main? Saya ini mati-matian memperjuangkan orang Kristen yang masih bisa selamat, supaya mereka paham. Jangan kau anggap main-main. Kita habiskan waktu ini bukan gagah-gagahan biadab. Ini menyampaikan kebenaran. Ada ribuan manusia melihat ini. Jangan raja terus bermartabat. Kalau Anda bermartabat, hargai data Bible. Saya seorang Muslim sangat menghargai Bible ini. Data di Bible kau larikan kemana-mana. Saya kasih data, biar saya jelaskan, biar kau cerdas, biar kau kayak orang pintar aja, bermartabat diskusi pakai singlet begitu. Tolong hargai, ilmu itu mahal. Kita di sini bukan gaya-gayaan. Mending saya tidur, pekerjaan saya banyak, urusan saya dengan bank masih banyak yang harus saya selesaikan. Administrasi perusahaan saya masih terbengkalai. Bodoh kali jadi orang. Saya bilang Yesus mengatakan ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Anda mengatakan tidak ada. Siapa kata kamu di situ? Turunkan. Ini juga hostnya. Kalau saya lagi begini, jangan dulu dinaikkan monyet-monyet yang lain. Hargai juga kita. Kejang-kejang kali, pingin kali berdebat. Ini dulu yang diluruskan. Kan jadi lupa. Terlalu nafsu. Ini, diluruskan dulu ini. Saya katakan, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu ya orang yang sedang berbicara dengan Yesus pada zaman itu. Bukan si kucuk yang tadi. Itu kamu di situ adalah muridnya dan juga kita. Bahlul. Kamu itu muridnya Yesus, bukan kita, tuyul. Terus kemudian saya tanya, Yesus itu ada berapa? Ada satu. Yang mana? Ya satu doang. Terus yang berkata ketika disidang oleh imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul, tua-tua berkumpul semuanya di situ. Orang Farisi berkumpul di situ. Di dalam Lukas 22, data nomor 63 sampai seterusnya sampai nomor 71, yang disidang itu mengatakan, Yesus sekarang itu sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apakah engkau Mesias? Kamu yang bilang aku Mesias, bukan aku yang mengaku aku Mesias. Berarti yang sedang disidang ketika dia mengatakan Yesus yang asli sudah duduk di atas, berarti siapa ini yang disalib ini? Siapa? Waras napa sikit? Minimal bantah Bible dengan data Bible. Jangan Anda membodoh-bodohi orang. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang kafir laknatullah, pemakan dedak, hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka mengetahui yang kebenaran itu.
Mereka hanya menipu mereka diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu pahlawannya setan, di mana dia menjadi saudara setan, penolong setan, supaya setan berhasil menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu Quran, dan saya buktikan malam ini. Begitu gigihnya seorang yang mengaku kemudian Kristen, oknum Kristen, membantah data-data dalam Bibelnya sendiri. Ini kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Diskusi yang bermartabat katanya, tapi Bibelnya sendiri dipijak. Saya kira begitu. Ini pelajaran, saudara ya. Jangan kemudian Anda merasa hebat. Bang Suma tidak paham, Bang Suma tidak paham. Bang Suma nggak paham, saya baca Bibel. Kamu yang nggak paham karena kau mempelintir kemana-mana. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya nggak suka kalau Anda mau berdiskusi, Anda mengatakan martabat, bermartabat berarti kita harus ilmiah. Minimal kita pakai data. Saya kira begitu. Silakan. Tepuk tangannya mana, host? Tepuk tangan lupa saya. Nah gitu dong. Masya Allah. Keren. Ya, pasien selanjutnya ada Pak Situmorang. Saya minum dulu, sama minum. Bang Sel. Pak Situmorang. Kristen apa Aliteng, Bang? Bang Situmorang sama Bang Sel, mungkin Ustadz Alif mau sedikit membawakan tausiah yang menyejukkan ke hati biar oten-oten pada kesurupan. Cek. Maksudnya saya tadi tidak menyejukkan hati gitu. Oh, menyejukkan. Menyejukkan, tapi buat oten jadi kesurupan. Lempar juga sebarang Maksudnya itu tanggapan. Ini kalau ini Kang ini nggak benar ini. Luar biasa. Ya di sini membuktikan ya, Masya Allah kebenaran Al-Quran. Coba teman-teman Kristen itu tanggapannya datarnya itu bukan berilmu ya, tapi memalingkan dari data. Bismillah, sebelum dilanjut, Gurunda mumpung lagi minum, ya kita teringat lagi terhadap ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulin nabiyyin aduwwasy syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Aduh, ada ehonya ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri atas setan-setan berupa jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Nah, di sini dibuktikan. Jadi siapa yang mendengarkan bisikan setan, ciri-cirinya gampang, yang tidak mau menerima fakta dan data kebenaran. Siapa tadi yang fokus kepada data? Siapa yang cuma nyerang pribadi? Oten, martabat apaan? Diskusi cuman pakai tank top. Oke, ya mungkin dari pihak Otennya dulu, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu. Ya, ini Pak Situmorang sama Bang Acel, soalnya yang ngantri Oten-Oten yang minta naik 40 orangan itu Ustadz. Digas saja langsung. Kalau boleh menanggapi setengah menit ya, bahwa tadi Bang Juma sebenarnya itu Oten tadi itu nggak melawan diskusi dengan Bang Juma. Bang Juma hanya moderatorin antara dia dengan Bible. Itu intinya tadi. Kalau menurut saya dengar ya. Jadi Bang Juma moderator, Bang Juma moderator, dia lawan Bible-nya sendiri gitu. Kesimpulan saya loh tadi sebagai pendengar yang setia. Makasih. Berarti versi komentator ya. Kalau versi komentator saya melihatnya Bang Zuma menyampaikan data kebenaran Bible, lawan diskusinya membantah isi Bible. Ah, itu. Ya kurang lebih. Masalah generasi. Jadi pertanyaannya adalah kapan kalian sadar berlawanan dengan Bible? Nah itu kira-kira. Kalau saya beda, Bang Andi. Tadi kesimpulan Kalau ini dia nih. Bang cuma panik sama si siapa tadi itu. Aduh. Saya justru menolong kalian supaya pendeta kalian itu segera diturunkan. Tolong, tapi kamu panik. Supaya enggak mal. Kamu Apa yang saya panik? teriak-teriak.
Justru kan jelaskan kamu tidak terima itu masalahnya. ya sudah, kamu naik level lagi. Kamu yang jelaskan ke saya, apakah Yesus palsu itu ada atau tidak Yesus ada? itu tidak ada palsu. Yesus itu hanya ada satu. Nah, berarti Yesus nabi palsu itu. berarti Yesus bohong. Dengar dulu. Yang disebutkan Yesus itu nabi-nabi palsu itu adalah si iblis, bukan Yesus. Oke. Paham, Oke. Sekarang Yesus mengatakan iblisnya datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Ya itu ada berarti palsu. Memuntah. Tapi bukan Yesus palsu, tapi memakai nama Yesus. Paham? Kalau setan memakai nama Yesus, berarti itu adalah Yesus palsu. Namanya Yesus tapi isinya setan. Lucu ente. Berarti dia bukan Yesus palsu, memang dia iblis, bukan Nah, bukan tapi Yesus iblisnya palsu. mengaku siapa menurut Yesus? Iblisnya mengaku siapa? Iblisnya mengaku siapa? Ya mengaku Yesus. Nah, pertanyaan saya, iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Ayo. Ada dikatakan Iya. Yesus itu ada dua. Yesus itu hanya ada Yesus, satu. hei dengar, iblis yang menyamar Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Udah datang atau belum? Mudah dong. Gimana dalilnya dia udah datang? Itu kan dikatakan tentang akhir zaman. Ayo akhir zaman pula. Ini selalu akhir zaman. Coba buktikan Yesusnya di mana berbicara, datanya. hei dengar. Yesusnya berbicara kepada muridnya. Iya, saya tanya sudah datang belum? Sudah, kamu bilang, di Datang, mana sudah datanya? datang, sudah datang. Datanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya datang kepada muridnya. Waspada kan? Kan belum Memakai. datang. Siapa bilang belum belum datang. datang? Siapa bilang belum datang? Kepada kamu. Kamu itu siapa? Dia dikatakan waspada. Berarti Kamu kan itu siapa? Kamu itu belum siapa? kejadian kan? Belum Kamu terjadi. itu siapa? Berarti muridnya masih hidup. Dengar dulu. Itu kan belum terjadi. Tadi kamu Berarti bilang muridnya kan masih sudah hidup. terjadi. Berarti muridnya masih hidup. Kapan? Sekarang? Iya. Ya tidak lah. Ngapain? Harus datang dulu ke muridnya Tuyul. Penyesatnya itu datang kepada muridnya. Astagfirullahaladzim, ya Makanya Allah ya saya bilang itu sudah Karim. terjadi atau belum? Sudah. Sudah Yang mana terjadi. dalilnya? Datanya mana? Sudah terjadi karena sebelum mati muridnya itu harus terjadi. Nabimu udah mati, bilang aja. Lucu ente ini. Tuhanmu juga pernah mati itu gimana? Kalau Tuhan mati? Belum mati lah. Oh Tuhan mati. Jadi Masih mogok. jadi begitu saudara ya. Itu iblisnya menyamar Yesus, datang kepada murid Yesus. Contoh, iblisnya datang kepada muridnya. Contoh ya, contoh. Ketika ada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Sama Itu bukan Yesus. Yang keluar mengaku diberikan kuasa, itu iblis yang memberikan kuasa kepada si palsu. Dari mana lagi dalilnya itu cuma? Jangan Dalilnya jelas. Yohanes Jangan 12. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang Apa? berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Di Keluar dari mana mana? dalilnya? Enggak sesuai dengan datamu tadi. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa itu? Oke. Dikatakan begini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan menurut Yesus? Tadi kamu bilang yang bangkit dari kuburan itu bukan Yesus. Sekarang Iya ini memang bukan, yang tapi mana? Datanya penguasa mana yang dunia. betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lari-lari datanya. Kita minta datanya di mana dikatakan yang lahir itu, yang bangkit Iblis. itu bukan Yesus. Tapi iblis Iblisnya. di mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut Yesus, iblis itu penguasa dunia. Terus Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia. di mana dalilnya? Matius 27. Coba bacakan.
Nomor 1819 nenekmu kiper. Aku yang tunjukkan, aku juga yang bacakan. Makanya saya bilang tidak ada datanya itu, cuma kamu yang ngarang-ngarang. Dah suka-suka kau lah. Sudah jelas yang bangkit itu adalah Yesus. Yang bangkit itu setan, tolol. Udah dibilang Yesus sendiri yang asli mengatakan dia iblis penguasa dunia yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia. Apa sih otakmu itu, kenapa sih bodoh kali jadi orang, kurangi makan babi. Cek. Halo? Ya. Ya, Ini bukan jaringanku ya. Oke. ini ada Bang Belajar, Pak Situmorang sama Charles. Silakan kalau mau diskusi. Ini temanya nih. Nah, mana? Siapakah Bang penyesat Suma. itu? Mana kau semua terso anjing? Mana kau semua? Kok marah? Ngapa Jangan deh? diturunkan, jangan diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Iya, ayo. Buka kamera dong. Tawang kasar. Iya, buka kamera. Buka kamera. Buka kamera dong. Tea, ya. Jangan kau bawa-bawa kalau kau cuma numpang di Makassar. Jangan kau bawa-bawa Makassar. Puna Mangkasar ko si Pawa Mangkasar maki. Iya. Boleh jaga? Nah, sungke kamera pai. Oke. Nah, gitu dong. Apa aku sungke? Kamera anu sungke. Semino. Semino. Sungke semino. Numpang hidup di Makassar Semino. gitu. Jangan sampai nanti ada lagi pengkajangan di sini gara-gara kau. Kemai kuriman. Kemai kuman tadi. Jangan sampai ada pengkajangan gara-gara kau. Buka kameramu. Aku sama Tea, buka aku kameramu. bahasa Indonesia. Buka kameramu dulu. Buka kentara sekali kau, bukan orang Makassar asli kau. Udah. Bicara. Itu Cara lu ngomong. Biar Bang Ardi, biar. Puaskan dia ngomong. Dia ngomong. Nah, kau ngomong. Oke. Hmm. Bahasa Makassar mungkin. Ya. Kemai semino. Kemai semino. Nih ya, Ji. Ya sungke ki. Ngapa, Bang? Sungke ki, Bang. Sungke ron kamera nu. Charles Bengarim Mangkasar piti kana-kana dong pala. Coba Bang, sungke Bang kamera nu berani kok. Cuma. Apa lagi nih? Apa? Warani kok kemai kuman. Apa lagi? Kepala jangan. Kenapa lagi? Apa lagi? Bukan ke orang Makassar. Makanya saya bilang bahasa Makassar maki pun Iya. tarikan atau Makassar ki. Dari caramu saya ngomong itu kentara kok, kalau kau bukan orang Indonesia anu. Numpang kakekmu numpang lahir jago di sini. Nai. Inai bengarin na manggenu, inai arena manggenu. Hah? Iya. Mangge. Tandi linting. Westerling, anak buahnya Westerling ini. Tandi linting, mingkendek. Iya, Tiga Mangge. nakanai. Sungke Iya, beng kamera iya. anu beng. Kucini ki beng. Berani kok. Gisipan towo ne. Tuh dia mau adu domba Makassar dengan Bugis ya, lihat. Lihatlah kalau Nah. penjajah begitu. Adu domba. Adu domba. Cini kimi. Ah. Cini kimi aneh. Nak- Coba beng, sungke beng kamera anu beng kucini ki. Enak. Gappa tanja asu kok. Nake poeng. Gappa tanja asu. Bahasa Indonesia. Kadilarang kok Manen. memang. Kau tidak boleh menggunakan bahasa nenek moyangmu di Makassar ini. Paham? Kau harus menggunakan bahasa kami. Nusenji. Gusenji. Ya terus, ya makanya terima kasih kalau kau sudah menggunakan bahasa kami. Terima kasih. Kau kan cuma numpang di sini, cari hidup di sini. Kau cari hidup di Makassar. Kan cari hidup kau di sini. Oke. Kau sekarang cari numpang di sini. Kalau tidak ada orang Makassar belanja di tempatmu, mit dorokku. Dia mau ngaku-ngaku gaya anu jika kisenja kau. Suara anu poeng tentara duduk kau selalu ku berkata cincang ho capang cowok kisenja kau bos. Dia mau kau deh kentare mana poeng anjo
Punna eru nu passa kalian nu bahasa Mangkasar tena kule kentara ko kamase. Tena nu pela kinjo ciri-ciri nu kamase. Tena kule nu pela anjo cara-cara nu bicara ribala nu siaga manggenu tena kule kentara jakode hancik ngocok jadi masih tentara JDE tea makong ngaku Makassar punna paluka jako paluka jangan jako tea makong paluka jangan jako poeng aman na erotan jaga kana teman Makassar taradidi nenek singit dika biar dia ngomong orang lagi baca situasinya nih ya, kau akana mau kebeng Tenanubelai coba tidak ada di Makassar sekarang Tenanubelai. Apa beng Hah? apa beng Berarti kau itu bukan orang Makassar anjing asu. nakan ne tahu bugis ka mantang ari Makassar lah kau kau orang apa Kau orang Bugis. kau orang apa panumpang Orang gila itu. Orang gila. mantan di seputaran pelabuhan penumpang jago kau di sini penumpang jago Bukan Andi. Kau itu bukan Andi semua. apa lu kana Tidak Apa ada yang Kipli di Umi. Kipli. apa lu kana Kenapa? Udah. Apa sana? turun deh malas Apa kadang dong? dia biar dideteksi dulu sama anak-anak titik ininya gimana dia udah Lihat sih. ngomong mangku terus ngomong mangku si sampai ditutup gitu Iya. konu habis nih gigi ini orang habis nih giginya dulu tena na laku lame-lame nu sinampe Dan lagu, kasar sekali bahasamu suka. tena na laku lame-lame Tidak ada lame-lame, tidak ada di Makassar. kami memang saya orang Bugis kak ngapa na hebat kamu bago orang Bugis bukan ya terus ngapa mi pun anak ke orang Bugis ngapa Kenapa kau bawa bahasa Makassar? lah kau ngajak ke bahasa Makassar tolo kau yang ngajak ke bahasa Makassar tolo jadi bahasa Makassar kak iya Kristen tonji Arab itu pengkhianat. dinai nah hianati Sudah nasional. pok ngerokok kau pok ngerokok tolong kau memang bagaimana teman-teman sudah dideteksi kalau sudah kita turunkan sudah mi Sudah deteksi. oke turun mah ke bayang turun mah ke pengorok turun mah ke pengorok garing lo kau numpan jago di sini. Nggak bisa gue bahasa Makassar. Inas sami. Saya itu kelas 4 SD baru di Makassar kak Pongoro. Tapi keluargaku sudah berdarah Makassar di sini karena kami sudah beranak cucu di Makassar. Kau lagi nak pakai paspor jago. Nah aku tonjok ke Makassar. Tolong. Dompala. Makanya kau makan babi. Topok ngorok. lu jangan hari bangi ya Lu jangan di barambang apa di kandang sapi. mana ada yang di kandang sapi Dompala Kardoba. Nyararios naon tadi teh ada bingung tengah artos tadi naon akang Lah bilang orang apa, Beng? Orang gila kok apa? Itu Charles itu nama Manado. terjemahan bahasa Indonesianya ini tadi orang ngaku-ngaku orang Makassar padahal logatnya enggak kayak gitu. Dia cuma numpang bisa jadi juga bukan dia tinggal di Makassar. Dia di Makassar numpang ini jualan kondom bekas. Iya. Yang jelas ini pasukan pemakan babi. Luka Bagus itu kuturunkan ki pendeta anu daripada malu kok level pendeta kamu manjo. Tidak malu, ndak malu kau pendetamu begitu modelnya. Udah dialog. Ndak malu ke pendetamu begitu, harusnya kau berpikir, waduh, berarti Bang Suma ini betul-betul paham Bible ya, pendeta kita aja babak belur dibuatnya. Saatnya kau angkat kaki. Tapi ngomong-ngomong, Olan sama Mbak De tadi sudah kemana dia?
Wah, tidak kuat dia dengarkan suaranya Bang Suma di atas. Olan belum aman, Gerunda. Kata Mbak De, Olan itu belum aman. Kalau ada keluarganya datang, dia langsung turun. Oh ya, sip, dipahami, bungkus. Biar dia naik kita hajar ya Bang Juma. Coba ini suku Mante apa? Siapa yang suku Mante? Maksudnya apa ini? Apa itu? Apa itu? Lora Doti. Jadi teman-teman Bugisku, saudaraku yang berdarah Bugis, tadi jangan diambil hati ya, itu bukan orang Makassar. Bukan orang Makassar itu, tepuk ngero. Orang numpang jualan petek di Makassar itu. Kita jangan terpancing. Itu begitu memang tabiat penjajah, kerjanya memang mengadu domba. Jadi jangan Anda terpancing ini, enggak. Kita orang Makassar itu tidak mungkin kemudian berani mengucapkan kata-kata itu apalagi di depan umum. Itu bahasa yang sangat-sangat dilarang oleh Bugis dan Makassar untuk diucapkan. Tapi bagi mereka ributnya kita antar suku yang ada di Indonesia ini itu adalah sebuah kemenangan. Bagi dia tepuk tangan. Jangan-jangan terpancing, dia itu tadi hanyalah manusia yang lahir dari sperma babi yang mencoba untuk memecah belah antara Makassar Bugis. Oke? Kita ini Bugis Makassar adalah saudara yang tidak bisa. Nah, ini lagi satu. Kenapa kok kawan? Jangan diturunkan dulu, tahu. Biar kita tahu dia puas memaki dulu supaya orang lihat, oh, ternyata begitu paling oten kalau pendetanya emosi gitu. Ya, moderator jangan langsung diturunin, biarin mereka memperlihatkan ajarannya. Biarkan aja. Apalagi kalau orang Makassar cari temui mata bijangkol dari belakang, dari depan kena baru kolek laki-laki. Sedangkan orang yang sembunyi di sawit saja saya datangi, jauhnya itu berapa pulau saya harus seberangi, berapa provinsi yang harus saya pijak untuk temui. Sayangnya dia masuk ke lubang kepiting. Banyak lagi. Apalagi kalau orang di sini jakut porik. Kau berbaris di lapangan. Panggil saya porik. Saya gaji kau kalau kau berani hadapi saya terang-terangan. Kau laki-laki, ku gaji kau, ku kasih duit. Aduh, kamasete ya monggo deh. Bicara kotor jago, naik jago kalau kau cuma mau datang ngatai orang, aduh percuma. Percuma saja. Kalian tahu saya kok, saya siapa? Orang-orang non-muslim di Makassar ini tahu saya siapa kok. Alhamdulillah, belum ada yang menyatakan diri untuk sparring. Beroda bau. Sakit hatiku. Itu kayaknya pada Assalamualaikum, Bang Suma. Waalaikumsalam. Saing paluka anjir sumpahin Bang Suma. Injir lagi bukan. Saing topong ro. Atong kali na Makassar bukan ji. Makassar bukan ji Bang Suma. Saing to. Bang Suma, saing to sorokau. Saing to sorokau. Tojeng. Sorokau injo. Iya, atong kali na Makassar nang patiay. Hati-hati. Oke, Pak Mbak Suma, mana kita hijau supaya cerita pada emosi. Oke, serebatan. Iya, baik semua. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emosi. Biasa-biasanya mau yang emosi. Biasanya. Tidak kita uang. Justru beliau naik di sini tidak emosi. Datang naik menertawakan dia yang tadi. Tidak ada itu ceritanya, tidak ada itu orang Bugis, ya orang Bugis Makassar mundur.
Belakangan persoalan bosku. Puna tu Mangkasar siangan to Bugis. Belakangan persoalan. Puna nu jual ki diborong. Tapi kalau saya perhatikan tadi itu Banyuma sudah umur 70 tahun giginya sudah habis. Bagusnya itu dikasih makan papu pas masuk ke dalam baru ditekuk lehernya dari belakang. Iya juga ya. Nah, Dikasih makan sako-sako. iya. Habis itu digelitik. Iya, itu dia. Tersedak ternyata dia telan gigi palsunya sendiri gitu. Iya. Jangan dikasih air. Bagus juga. Bagus. Jangan suka bawa-bawa suku. Nggak perlu. Ini Indonesia, Diskusi, Bung. diskusi saja, Iya, diskusi saja, diskusi. Kita diskusi. Masalah agama aja makin emosi bela. Tidak ada aja orang bisa takut, takut-takuti. Diskusi saja. Wih, ada ini orang naik badannya gede banget ini. Pasti pelatih Sanam ini mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Anak-anak sumpah yang dan semua Apanya? istilah lame-lame dari Mangkasar. Ini karena lame-lame itu puna burane nanti nih jelas nih karena lame-lame. Pasolan generasi. Iya. Ugi mu tau ka ya Bang Suma? Ugi Mangkasar ya. Pada kita pelek si kamelek baca ki. Iya. Karena Mangkasar akan sama-sama dari kita. Iya. Dek itu duna si salah itu dia ugi Mangkasar. Iya, tau jangan nyesal betul. Iya. Iya. Mana? Iya. Makasih banyak. Tiki. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen itu ada Scott. Coba Scott. Bisa dulu Kang, itu ada Scott. Scott Tramer. Orang mana itu? Ya, Scott. Scott, dibuka mute-nya. Open your mic. Scott. Scottang. Bang Han, ndi gara-gara dengar orang bahasa Makassar, pinter bahasa Inggris. Itu tuh. Bahasa hari-hari ku diburu dia bahasa apa Bunda? Hebatnya. Lanjut Maki. Tabur mi tahu ah. Lagi saya kasih ke bahasa Inggris. Terus mau pakai bahasa apa? Namanya Jik Scott. Udah Scott. Ternyata Scott Pang. orang satu kampung dia ya. Aduh. Ini ada Ibu Chelsea nih, coba Ibu Chelsea. Ada aja ya di komar ya Allah. Udah penuh kayak ini. Nah, Ibu Chelsea. Bapak saya bang, bapak. Kenapa naik mesin tadi itu si bajingan nggak ya? Kenapa lagi kasih naik itu? Buntalak Karisa kan? Acing. Halo, Buntalak selamat Karisa. Dia malam bang. Sejabat, silakan direspon. Baik-baik. Diskusi lagi. Saya baru masuk tentang apa ya bang ya? Halo. Ada juga Yesus. Tentang ini bang. Ada Yesus di bawah itu bang. Siapakah penyesat itu Oh, yang datang kepada murid? yang datang kepada murid. Ini perkataan Yesus ya? Iya. Oh. Yang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ya bang ya? Betul sekali. Lanjut Bang Juma. Dapat nih, pinter deh. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya dalam hal pengajaran ya bang ya. Ini pengajaran ini kepada murid-muridnya
harus waspada. Begitu Bang. Artinya ini ayat ini berlaku untuk orang seiman dengan mereka Bang. Artinya memang di zaman-zaman sekarang ini banyak ya aliran-aliran yang berasal dari kalangan Kristen ya, menyebut-nyebut penyembuhan-penyembuhan dengan menggunakan atau memakai nama Mesias, padahal itu adalah penyembuhan-penyembuhan palsu. Begitu Bang. Silakan. Kenapa jadi sekarang? Kalau sekarang oke. Yang dicatat di situ kan ada juga yang datang kepada murid yang asli yang pertama gitu Bang. Begini ya Bang Juma, ini kan pengajaran ya Bang Juma ya, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ini pengajaran gitu loh. Jadi murid-muridnya itu supaya mengajarkan, karena kunci akhirnya ya Yesus berkata ya, beritakanlah kabar keselamatan ini ke seluruh dunia. Ini kan pengajaran. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya agar Injil ini diberitakan sampailah pada saat hari ini. Terbukti banyak Kristen-Kristen yang aliran-aliran sesat yang memakai nama Yesus untuk penyembuhan, padahal ini bukan berasal dari Yesus. Begitu abangku. Terima kasih. Jadi menurut saudara tidak ada penyesat datang ke murid Yesus? Ini pengajaran, ini mengenai pengajaran Bang. Pengajaran. Iya. Iya, itulah maksudku, nggak ada penyesat datang ke murid Yesus. Tidak ada, ini pengajaran, semua pengajaran Bang. Berarti tidak akan ada juga penyesat yang datang kepada orang-orang, karena itu hanya pengajaran alasannya. Betul, itu pengajaran dan terbukti sekarang Bang. Di tahun 2025 ini banyak ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan, yang mengaku inilah Loh, tadi katanya hanya pengajaran Bang, kok jadi ada penyesat? Artinya pengajaran-pengajaran ini ya, untuk sekarang ini banyak penyesat-penyesat Bang yang mengaku. Tadi katanya tadi katanya cuman pengajaran, penyesatnya nggak ada, cuman pengajaran doang. Ya, pengajaran, hati-hati, maksudnya waspada Bang. Pengajaran bahwa kita tuh hati-hati dan waspada. Kelak nanti ada orang yang mengaku Mesias gitu loh Bang. Ini mujizat yang berasal dari aku loh, padahal bukan. Begitu Bang Juma. Maksudnya? Begini Bang, ini kan pengajaran. Itu kan muridnya Yesus yang menerima pengajaran. Betul. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini kan estafet Bang, memberikan pengajaran juga kepada pengikut-pengikutnya. Nah, berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Makanya di ujung hayatnya Yesus berkata, beritakanlah kabar keselamatan ini, kabar Injil ini ke seluruh dunia. Ya, itu beda konteks, Bung. Enggak, maksudnya pengajaran itu Bang Juma, pengajaran iya betul. Tapi kemudian kan ada yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Oh, tidak ada Bang Juma, tidak ada. Nah, berarti kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. Enggak Bang, enggak bohong. Ini kan dibilang ini pengajaran, waspada ya, nanti kelak ada yang mengaku Mesias. Datang kepada kami ini sebagai orang Kristen. Itulah longornya itu di situ. Benar Bang ya, Mas? Datang kepada murid Yesus, kok datang kepada Anda? Anda emang muridnya, Anda itulah pengikut yang palsu itu. Jangan bawa-bawa Anda dulu lah. Jangan bawa-bawa diri Anda. Bawa dulu Yesus dan muridnya. Anda kan tidak ada di situ. Di situ tidak sedang berbicara mengenai Kristen, Bung. Itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi, murid Yesus. Kamase. Begini Abangku Juma, Kristen itu kan pengikut Yesus kan. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus yang mana? Di perjanjian lama Bang Juma. Kata siapa kalau Yesus itu ada dinubuatkan di perjanjian lama? Di kitab Yesaya. Itu kalian yang mau. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab orang Yahudi. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak tertulis bahwasanya orang benar akan pergi dengan cara dibunuh demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Ada nggak? Ada Bang Juma.
Ada banyak sekali Bang Juma berkeliaran di kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali. Coba. Perbuatan tentang misalnya begini ya Bang Juma ya, di kitab Kejadian nih, keturunan anak perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular ini, artinya itu bertujukan kepada Yesus. Dede pintarnya. Kenapa pula lari ke Yesus? Karena perawan, anak perawan Bang. Siapa lagi kalau perawan yang tidak melahirkan Yesus, kan cuman Maria. Astagfirullahalazim. Keturunan perawan itu maksudnya siapa yang perawan di situ? Maria. Loh, keturunan perawan itu bukan Maria yang dimaksud di situ. Astagfirullahalazim. Ada Ya Allah. perawan yang bisa punya anak Bang Juma. Siapa yuk? Hawa bukan melahirkan. Jadi Tidak, Hawa tidak melahirkan, perawan. Astagfirullahalazim, Hawa tidak melahirkan katanya. Maria itu Hawa itu tidak perawan, dia kan ini berhubungan badan dengan Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Dia berhubungan. Anda mendapat nubuat itu, ngemis nubuat itu di mana untuk Yesus itu? Masalah ngemis tidak mengemis itu hal biasa. Kristen nggak boleh dong. Mengambil apa di situ di meja itu kita disebut anjing. Di situlah letak penyesatannya. Serigala yang datang ngaku-ngaku domba. Itu penyesatannya itu di situ. Kalian datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalianlah yang dimaksud. Murid-muridnya menerima pengajaran, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya tidak menyangka Satu-satunya. Sekarang satu-satunya. Sabar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengakui kemudian dirinya sebagai pengikut Kristus itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau siapa? Coba diulang lagi Bang Juma, saya kurang dengar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus dan mengaku pengikut Yesus dan dia mengatakan Yesus itu Kristus, itu siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Tadi saya sudah bilang ini ayat untuk kalangan Kristen Bang Juma. Sekarang kalau begitu murid-murid Yesus harus mewaspadai siapa? Ini tentang pengajaran Abang. Iya, sekarang Anda sendiri mengakui ada di kalangan Kristen. Pertanyaan saya, orang Yahudi menerima ajaran yang harus mereka waspadai siapa? Islam atau Kristen? Kristen, saya sudah bilang Kristen. Dari tadi saya bilang berarti Kristen palsu, Yesus palsunya datang kepada bukan ke situ lari. Mulai ngaco. Tadi Yesus memberikan mulai ngeco. Pengajaran sekarang begini, pada murid-muridnya waspada. Karena ada yang ngaku-ngaku Mesias, yang ngaku-ngaku saya. Terbukti Bang Juma sekarang banyak Kristen-Kristen melakukan pengobatan. Kenapa jadi sekarang? Pengajaran kan Abang Juma, dari tadi saya bilang Kenapa jadi sekarang? Kenapa jadi sekarang? Injil yang diberitakan kepada seluruh bangsa itu Injil yang mana menurut saudara? Jangan Anda bilang surah-surah Paulus. Dan waktu Yesus ya, dia berkata begini, beritakanlah Injil ini, ya kan? Injil yang mana? Injil yang mana? Injil itu kan Yesus Bang. Ya, Yesus diberitakan baik, kan? Ya, Yesus diberitakan sesuai dengan ajaran Yesus atau ajaran pengarang Bible? Bisa pengarang inilah penyesat nyata. Penyesat itu nyata. Penyesat itu nyata. Anda berbicara, kata Yesus waspadalah kepada penyesat. Penyesat salah satunya itu Anda. Betul. Nah, Anda. Ya sudah. Betul. Iya, berarti Anda lah penyesat itu. Betul, nggak saya ukir. Ini ayat buat orang Kristen, pengikut Kristus. Waspada, hati-hati. Aduh, salah ente. Saudara, dengarkan saya dulu. Dengarkan. Nanti Anda tanggapi, dengarkan. Pengikut Yesus asli itu Yahudi. Pengikut Yesus palsu itu Kristen. Sampai sini Anda paham? Oke. Berarti kalau pengikut Yesus palsu adalah Kristen, berarti seluruh Kristen itu adalah
Bisa saya tanggapi, Bang? Ya silakan. Nah, pernah dengar kabar, pernah baca ayat yang remah-remah jatuh di bawah meja yang Nah diambil itu orang yang minta tolong untuk disembuhkan anaknya, bukan untuk dijadikan Yesus Tuhan. Jangan Anda salah tafsirkan itu data. Dengar dulu, Bang, saya belum selesai. Imanmu lah yang menyelamatkan. Nah, karena imannya dia itu mengakui apa imannya? Mengakui dirinya anjing kan? Bang, harus mengerti konteks di situ, Bang. Ya saya justru mengerti konteks wanita anjing di situ adalah begini, Bang. Di situ Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Di situ pengajaran semua, Bang. Semua pengajaran. Oh iya, Karena terus sebentar, Bang. terus Pelan, Bang. Dilihat perempuan itu, di perempuan kanan itu mengikuti mereka dari belakang. Lalu murid Yesus bilang begini, ngapain dia ngikut-ikutin kita? dia ngapain? Kan? Karena dia Sekarang bukan saya tanya, orang- Anda jawab. Ngapain ibu itu mengikuti Yesus? Itu apa? Dengerin, Bang, Untuk ya. apa? Dengerin dulu, Bang, pelan-pelan, Bang, biar dapat intinya. Ngapain dia? Dia kan bukan domba Iya, seperti iya. kita. Apa tujuannya dia mengikuti? Karena dia ingin anaknya disembuhkan. Itu. Benar, Bang. Bukan karena ingin menyembah Yesus, bukan karena ingin menjadikan Yesus setara dengan Bapa, bukan karena ingin makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, Natalan, bukan, tapi hanya untuk agar anaknya sembuh. Dah selesai. Belum selesai. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan. Betul, Bang? Kepada seluruh umat manusia. Bahwa dia adalah juru selamat. Makanya Untuk? kita juru selamat untuk pelan-pelan, Bang, untuk Anda juga, Bang. nenek lu kiper penyesat lu. Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ucapannya jelas. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada beritakan kalau ada nabi bernama Yesus datang kepada manusia Bani Israel. Beritakan. Jangan kau beritakan Yesus itu Tuhan. Baptisan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada, Bang. Indah, Bang. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Yang keluar dari maksudnya gimana, yang keluar dari mana? Itu ucapan terlontar setelah dia keluar dari. Jadi, Bang, ya. Yesus. Pelan-pelan, Abang. Aduh. Yesus, Anda yang pelan-pelan. Anda penyesat. Anda pengikut Yesus palsunya. Anda pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli itu Yahudi. Saya salut buat Abang, ya. Saya juga salut. Saya agar saya tidak fokus. Saya juga salut cara Anda menyesatkan rapi. Saya salut. Pelan-pelan ya. Saya salut. 3 menit. Boleh nggak, Bang? Sekarang begini. Saya juga boleh nggak 3 menit? Saya dulu apa Anda dulu, Bang? Saya dulu dong. Saya kan silakan. pengajar. Anda kan cuma murid di sini. Dengarkan. Ya. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu ikuti mereka. Mereka ini jamak. Menurut saudara, di luar murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus yang disebut penyesat itu siapa? Kelompok mana? Silakan lanjutkan 3 menit. Ya cukup di situ. Oke. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka. Ini kan ada diskusi antara Yesus dan murid-murid lah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kepada murid-muridnya, betul? Ya, Yahudi. Murid-muridnya Yahudi. Saya juga Yahudi, Bang. Oh, udah, kau turun, kau ke neraka sana. Karena udah bang, udah ketahuan. Anda itu penyesat, udah ketahuan. Turun. Anda udah ketahuan. Terlalu berat ya, Bang, saya, Bang. Iya, terlalu berat. Karena kebohonganmu itu terlalu berat. Kasihan orang Kristen yang lain yang masih bisa sehat. Orang Yahudi itu yang ketemu Yesus pada saat itu, bukan ente yang dinasehati. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian itu selalu merasa Yahudi.
sudah merasa Yahudi, mengaku pula tuh sesaman dengan murid Yesus. Siapa yang mau Anda tipu? Hah? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya di Bukit Zaitun. Anda hadir di Bukit Zaitun pada saat itu. Anda hadir. Dumpala. Nyamar ente kan? Hah? Nyamar ente. Itu Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun lagi tanya jawab. Kamu mengatakan aku juga Yahudi. Lol. Kurangi makan cacing. Otakmu begitu. Yesus didatangi muridnya di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu kalau kau sudah pergi? Tanda kedatanganku ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kamu percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar murid Yesus Yahudi yang ngaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Kan Kristen. Sederhana itu. Kalianlah itu kelompok banyak orang yang membawa nama Yesus yang bukan murid Yesus. Kalian, bukan yang lain. Jangan kau cari di tempat lain, cuman kalian. Jadi penyesat dan yang disesatkan itu, ya itu kalian menurut data itu. Begitu saudara. Lanjut Bang Handi, yang lain silakan. Mantap Panglima. Mantap. Oke, Bang Jack. Ya, Selamat malam. Kristen Bang. Kristen. Silakan. Mungkin Gurunda mau istirahat dulu atau mau lanjut ke Bang Ustadz Alif dulu. Saya mau tanggapi Suma Bang Suma. Ya, silakan. Di judulnya katanya siapakah penyesat itu? Penyesat itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus bukan Kristus dan dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu penyesat itu. Orang yang menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah penyesat itu. Jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Bapa. jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka kami orang Kristen mengatakan Allah dan Muhammad itulah penyesat. Terus di mana tertulis Yesus Tuhan? Situ dia. Lalu di mana tertulis Yesus Tuhan? Ya, Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 22. Kalau Baca. menanggapi Yesus adalah Tuhan, Di banyak ayatnya. mana? Entar dulu. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Tertulis di mana? Banyak ayatnya Ya, membuktikan bahwa baca Yesus satu, adalah salah Tuhan. satunya. Salah satunya baca. Di mana? Salah satunya. Ya. Baik. Yohanes 17 ayat 5. Apa itu? Yesus bersaksi tentang dirinya dan dia berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku seperti Nah, itu ada Bapa, bukan kemuliaan Yesus. yang kumiliki. Oke. Seperti Itu ada kemuliaan Bapa. yang Lanjut. kumiliki Lanjut, bersamamu izin, sebelum Bang. dunia ada." Oke, Artinya saudara Bang Bapa Jack. dan Yesus mempunyai kemuliaan yang sama. Bang Jack, Ya. bisa diskusi baik-baik, pelan-pelan. Ya, ini baik-baik ini. Oke, baik. Yesus dan Bapa Jangan ngomong mempunyai sendiri. Jangan ngomong sendiri. kemuliaan yang sama. Jangan Yesus betul dulu. sendiri menyatakan dirinya bahwa dia nukanan gereja apa? Ini bukan gereja, lul. Kau dengarkan saya. Dengar. Suma, Dengar dulu. berat Dengarkan dulu. kau 79 dan tinggi kau 100. Dengarkan dulu. Faktanya saya tidak menyembah setan, kan gitu. Dengarkan dulu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia? mungkin, Zuma, kau 79 gram. Dengarkan dulu. Masih mending saya 79 gram kilometer. daripada ada Tuhan netek disembah. Masih mending itu. Kalau kamu ingin mencari siapa penyesat itu, siapa antikristus itu, pahami dulu Kristus itu apa. Kristus itu manusia yang diurapi. Itu dulu. Kapan Anda keluar dari konsep itu, berarti Anda anti terhadap Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan.
Kalau ada orang yang menyembah manusia yang diurapi Tuhan, berarti dia antikristus. Dia menolak Bapa yang satu-satunya Tuhan, karena dia juga menjadikan manusia yang diurapinya itu Tuhan. Berarti Anda menolak Bapa. Anda menolak anak itu hanya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda kemudian menuhankan dia, berarti Anda tidak percaya, berarti Anda menolak kekristusannya karena Anda menuhankan dia. Kristus itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur sebagai manusia biasa dan tidak bisa maju sebagai Tuhan. Itu Kristus yang asli. Dan Tuhan itu tidak bisa kemudian maju, mundur menjadi Kristus, nggak bisa. Tuhan itu tetap Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Siapa antikristus itu? Adalah dia yang memposisikan manusia yang diurapi setara dengan Tuhan. Siapa antikristus itu? Dia yang memposisikan Tuhan setara dengan Kristus. Jadi dialah yang menolak anak dan menolak Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dengan Anda menjadikan Kristus sebagai Tuhan, berarti dia ada dua sehakikat dengan anak. Berarti Anda menolak kemahakuasaannya Tuhan yang satu itu. Ingat kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah itu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau ada yang keluar dari kaidah itu, berarti antikristus. Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang menuhankan Kristus. Itu antikristus. Karena Kristus itu hanya mau diimani sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau masih ada yang mau diobati, silakan. Itu Gurunda, masih ada Bang Sel. Salib neon. Lah dek, obatilah dulu sedikit. Waduh, kalau aku meninggal Gurunda udah masak dulu, masak. Oh. Lanjut. Ikhwan, kalau Gurunda udah bilang masak, itu udah nanti balik laginya pagi, Ikhwan. Dapurnya jauh Gurunda, pakai mobil dia ke sana. Ya silakan Bang Sel. Ya. Sudah. Ya, silakan. Sesuai tema. Sesuai tema ya. Oke. Siapakah penyesat itu? Iya, yang di atas. Suma, kau takut sekali sama saya, Suma, kalau saya berbicara. Ya udah, Bang Sel nanti dulu ya. Ini Bang Jack dulu. Lucu nih abang-abang semua nih. Takut Suma kalau saya berbicara. Kenapa emang lu bawa pisau? Takut ketahuan bohongnya. Apa bohongnya? Tadi Gurunda udah bener banget. Yang namanya Kristus itu dia bukan Tuhan, dia yang diurapi manusia gitu. Gimana cara ngurapin Tuhan? Yang jelas kami takut sama anjing, menggigit kau. Lanjut. Iya. Silakan Bang Sel, penyesat. Kenapa penyesat? Sudah? Udah. Oke. Losnya jangan ketawa, losnya santai. Siapakah penyesat itu? Itu yang bahas-bahas Alkitab tapi tidak tahu itu si Juma tuh. Gurunda bawa dalil tadi. Bawa dalil banyak Gurunda, tumpah-tumpah dalilnya. Enggak, itu framing aja deh, itu nggak ada yang betul omongannya. Yang dibaca satu kalimat habis plek ketiplek begitu bunyinya. Tadi dikatakan dia yang bangkit itu tadi kan saya udah naik, yang bangkit itu katanya bukannya Yesus tapi iblis. Di mana datanya, dalilnya? Tidak ada ditunjukkannya sampai sekarang. Datanya di sini kalau mau main gampang. Yesus manggil Allah apa? Manggil Allah. Pertanyaannya tadi katanya Yesus itu tidak ada bangkit, yang bangkit itu adalah iblis. Di mana datanya? Saya bilang tidak ada jawaban. Nggak pakai data bisa aja bang. Tapi yang keluar pakai data gimana sih? Memang yang keluar dari kubur. Diam. Memang yang keluar dari kubur itu siapa? Sekarang saya minta datanya mana. Kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada ya ada. Ada datanya. Ada datanya. Sekarang. Ada datanya. Mana? Itu yang keluar dari kubur siapa itu? Ya sudah jelas Yesus yang bangkit. Orang muridnya bilang hantu kok. Kok katanya iblis? Itu muridnya mengatakan hantu. Muridnya mengatakan dia hantu. Mana datanya? Mana datanya? Aduh, nggak pernah baca data. Mana coba? Nggak pernah baca data.
Iya, emang dikira awalnya dia hantu. Nah, tapi itu pas dia aku temanmu lo. Tapi Iya, pas mana dicek kan, datanya, sampai dia bener. tunjukin kan tangannya itu berlubang bekas di apa di paku itu kan benar dan percaya juga namanya manusia juga kan. Tapi dia percaya mereka. Terus siapa itu Iya, yang keluar dari kubur, Mon? Yang kita Dia kita belum tahu, dia Tuhan kita. lah yang bangkit. Dia dulu kau sebentar. Siapa yang keluar dari kubur? Tuhan yang bangkit. Enggak, yang keluar dari kubur siapa? Iya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan yang habis dikubur. Iya, dia misinya itu menyelamatkan manusia kan. Saya nggak nanya Dengan cara misinya. mati di kayu salib. Dia Belum bangkit, membahas naik ke misi, belum surga. membahas. Dengerin dulu, belum membahas misi. Yang keluar dari kubur Tuhan gitu. Iyalah, siapa? Yakin itu Tuhan keluar dari kubur? Iya, memang Tuhan yang keluar, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu Tuhanmu itu. Iya, Siapa yang bangkitkan dia? dia saking sayangnya manusia, dia turun. Tar dulu, mati bro. buat manusia. Siapa yang bangkitkan dia itu Tuhanmu? Iya, dia kan punya kuasa, maunya dia mau dia bangkit. Siapa yang bangkitkan dia? Dia sendiri yang bangkit. Yakin? Iya, Baca di mana itu bangkit sendiri, tertulis di mana? di Alkitab dia bangkit. Hari ketiga. Kalau kisah 2 nomor 36 apa bunyinya itu? Kisah 2, coba baca. Kamu punya Bible nggak? Punya? Hah? Bentar, aku baca dulu ya. Kisah para Rasul berapa? Berapa ya? Kalau Wah, dia juga nggak tahu. ada tahu saya. Kisah 232. Kisah 2 apa? Kisah 23? Kisah 2 nomor 32. Oh, kisah 2. Kamu tadi kau bilang kan bangkit sendiri, coba. Ayat berapa? 32. Ingat kata-kata awal mau bangkit sendiri ya tadi ya. Coba. Bangkit sendiri. Tadi kalau ngomong bangkit sendiri tadi. Dia kan Tuhan, dia bisa bangkit sendiri. Ya, baca di situ kisah 232. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Ya itu bangkit iya. sendiri. Pertanyaannya itu yang kau baca, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya, dia kan punya kuasa, dia bisa Baca bangkit lagi, sendiri. baca lagi. Kau ini kok lawan data gitu loh. Iya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa arti Iya, kan, dibangkitkan? Yesus itu adalah Dulu Allah. bahasa Indonesianya. Apa arti dibangkitkan? Bangkit sendiri atau tidak? Dibangkitkan. Iya, kalau awalnya gini, dia mengirim anaknya yang Mau ngaco nih bahasa Indonesianya nih. dia mengirim. Itu ada kata kerja jangan nggak juga ada kan? kiriman di situ, nggak ada pos. Dengerin. Bangkit Enggak, dia sendiri mengirim apa dibangkitkan? Dia mengirimkan anaknya itu dia mengirim itu, tapi dia itu Jujur dulu. ini juga begitu, dia membangkitkan lah, kan sama. Dibangkitkan sama bangkit sendiri sama atau tidak? Ya sama lah. Bahasa Indonesia itu nggak sekolah kamu ya? Lo kalau kamu sekolah ini- itu harus sampai kelas, jangan sampai pagar, biar ngerti bahasa Indonesia. Itu Nggak baru nyampe sampai sekolah pagar kalau bahasa juga. Indonesia ini anak ini. Dibangkitkan Harus sampai sama kelas bangkit dong kalau sendiri sekolah beda. itu. Iya, itu kan satu mereka itu, satu. Kok mereka satu? Mereka itu melebihi dari Maksudnya, satu. Yesus itu Tuhan, gitu kan? Oke, Yesus Tuhan. Ikuti lagi ya, Yesus Tuhan ya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Oke, waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Ya, dia lah. Loh, Tuhan mati kok. Iya, dia kan Tuhan. Bingung dia Bang Andi. Dia juga yang mati di kayu salib. Yang Dia waktu yang Tuhan mati. mau mati siapa yang jadi Tuhan? Dia. Bagaimana bisa jadi Tuhan kalau dia mati?
Iya, dia mati, dia bangkit. 3 hari loh itu mati. Iya, 3 hari. Berarti jadi pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari. Enggak ada itu, tetap dia ada kuasanya itu. Bagaimana bisa berkuasa kalau dia mati? Ya itulah kehebatannya Tuhan kami. Apanya yang hebat kalau dia mati? Justru kalau dia nggak mati baru hebat. Yang nggak hebat itu yang kalian bilang Muhammad itu. Lo kalau kan Nabi Muhammad sih, mulai ngaco nih. Dia yang mati. Itu bahasa Indonesia Mulai loh. ngaco nih. Bangkit sama dibangkitkan Lanjut itu dah. beda, bro. Terus Itu dulu makan. ngikutin si Cimot sih sekolahnya sampai terbang, nggak sampai kelas. Ya, kalian ini Itu kan Rimon tertulisnya kan dibangkitkan. Kenapa bilang bangkit sendiri? Gue suka lucu sama Kristen. Kan tertulis dibangkitkan. Kok masih ke bangkit sendiri gitu loh? Kalian ini cinta buta atau